Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Hendy Sulistiawati. Saat ini saya akan memaparkan hasil laporan observasi mengenai bisnis komunikasi. Daftar isi ada profil singkat perusahaan, struktur organisasi, gambaran pola komunikasi, hasil analisa, kesimpulan dan saran, serta lampiran. Kali ini saya akan membahas profil singkat perusahaan. SMP Negeri 175 Jakarta adalah sekolah menengah pertama negeri yang berlokasi di Jalan Kebagusan Wates, Jagakarsa, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Sekolah ini didirikan pada tanggal 14 Juli 1981 dan berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Sekolah ini telah meraih akreditasi A dan terus mengembangkan kualitas pendidikan melalui penerapan kurikulum merdeka dan pemanfaatan teknologi. SMP Negeri 175 memiliki visi yaitu terwujudnya peserta didik yang beriman dan berakhlak mulia, cerdas, mandiri, dan berwawasan global. Misinya adalah satu, menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui penerapan nilai-nilai agama dan kegiatan pembiasaan di sekolah. Yang kedua, mengoptimalkan kegiatan peserta didik yang berfokus pada peningkatan akhlak mulia. Yang ketiga, ada melaksanakan proses pembelajaran berdiferensiasi dan berpihak pada peserta didik. Yang keempat, membentuk kemandirian peserta didik melalui kegiatan kokurikuler, intrakurikuler, dan ekstrakurikuler. Dan yang kelima, yaitu mengoptimalkan kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan global baik di bidang ilmu pengetahuan maupun teknologi. Di balik kelancaran operasional sekolah, hadir peran penting staf tata usaha yang berprofesional, disiplin, dan berdedikasi tinggi. Sebagai garda terdepan dalam pelayanan administrasi, staf tata usaha memastikan seluruh kegiatan sekolah berjalan tertib dan efisien, mulai dari pengelolaan data siswa, kepegawaian, keuangan, hingga layanan informasi untuk orang tua dan masyarakat. Dengan komitmen terhadap pelayanan prima, staf tata usaha menjadi mitra strategis bagi guru, siswa, serta pimpinan sekolah dalam mewujudkan sistem pendidikan yang tertib, transparan, dan berkualitas. Kehadiran mereka tidak hanya menunjang aktivitas harian sekolah, tetapi juga mencerminkan wajah profesionalisme SMP Negeri 175 Jakarta. Di sini ada struktur tata usaha SMP Negeri 175, yaitu ada kepala sekolah, Kepala Satuan Pelaksana atau Kasatpel, ada bagian kepegawaian, bagian keuangan, bagian sarfras atau inventarisasi, bagian kesiswaan atau pengolahan data, bagian perpustakaan, dan di bawah adalah caraka atau petugas kebersihan. Gambaran pola komunikasi. Pola komunikasi di lingkungan staf tata usaha SMP Negeri 175 lebih banyak menggunakan pola vertikal dan horizontal. Komunikasi vertikal adalah komunikasi yang mengalir dari satu tingkat dalam organisasi, baik dari yang tinggi ke rendah maupun sebaliknya. Menurut Ruliana tahun 2014, komunikasi vertikal adalah komunikasi yang berlangsung dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Pengertian tersebut disimpulkan menjadi komunikasi antara pimpinan dengan karyawan maupun karyawan dengan atasan. Pola komunikasi di lingkungan staf tata usaha SMP Negeri 175 memainkan peran penting dalam mendukung kelancaran administrasi sekolah. Kombinasi antara komunikasi formal dan informal serta pemanfaatan teknologi dan membuat koordinasi kerja menjadi lebih efektif. Penguatan komunikasi ini juga berdampak langsung pada pelayanan yang lebih baik bagi siswa, guru, dan stakeholder lainnya. Pola komunikasi vertikal. Pola komunikasi vertikal di lingkungan tata usaha SMP Negeri 175 Jakarta berlangsung antara Kepala Tata Usaha KTU sebagai atasan dengan staf administrasi sebagai bawahan. Dalam pola ini, KTU memberikan instruksi arahan dan informasi kepada staf, sementara staf memberikan laporan, saran maupun pengaduan kepada Kepala Tata Usaha. Komunikasi vertikal ini penting untuk menjaga kelancaran operasional, administrasi, memastikan setiap tugas berjalan sesuai prosedur, serta meminimalisir kesalahpahaman dalam pelaksanaan pekerjaan. Kepala Tata Usaha menerapkan komunikasi vertikal yang terbuka dan dua arah. Selain memberikan instruksi secara jelas, Kepala Tata Usaha juga menerima masukan dari staf, baik berupa laporan rutin maupun saran perbaikan. Komunikasi ini tidak hanya bersifat formal melalui rapat atau surat menyurat, tetapi juga informal, seperti diskusi langsung di ruang kerja. Pendekatan ini menciptakan suasana kerja yang kondusif, meningkatkan motivasi staf, dan memperkuat loyalitas terhadap institusi. Gambaran pola komunikasi.
Pola komunikasi dari bawahan ke atasan, yaitu staf tata usaha melaporkan hasil kerja, kendala yang dihadapi, atau kebutuhan sarana prasarana kepada kepala tata usaha. Staf dapat menyampaikan permohonan cuti, izin, atau masukan terkait proses administrasi kepada kepala tata usaha. Staf memberikan umpan balik mengenai pelaksanaan tugas dan kebijakan yang telah dijalankan. Selanjutnya, komunikasi horizontal adalah komunikasi yang berlangsung di antara karyawan atau yang memiliki jabatan yang setara. Hal ini diungkapkan dalam Briliana tahun 2014, yaitu komunikasi horizontal menyampaikan informasi di antara mereka yang memiliki kesamaan jabatan atau otoritas yang sama dalam organisasi, seperti karyawan dengan karyawan dan pimpinan dengan pimpinan. Pola komunikasi horizontal di staf tata usaha untuk SMP Negeri 175 Jakarta sangat penting untuk memperlancar tugas administrasi, meningkatkan kerjasama, dan menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Dengan komunikasi yang baik, staf dapat saling mendukung dan menyelesaikan pekerjaan secara efektif. Komunikasi horizontal di tata usaha SMP Negeri 175 terjadi antar staf tata usaha, baik dalam bidang maupun lintas bidang. Staf saling berkomunikasi langsung satu sama lain antara staf kesiswaan atau pengolahan data dengan staf keuangan, staf sarpra, staf perpustakaan, dan petugas kebersihan. Mereka sering bertukar informasi, pengalaman, dan cara kerja supaya tugas bisa selesai lebih cepat dan tidak ada pekerjaan yang tertunda atau tidak terlaksana, seperti saat mengurus absensi, administrasi siswa, atau menyiapkan dokumen untuk kegiatan sekolah. Staf selalu berkoordinasi agar semuanya berjalan lancar, termasuk dengan bagian kebersihan. Komunikasi di sini bersifat kerjasama, di mana setiap staf bebas berbagi ide dan mencari solusi bersama jika ada masalah. Budaya kerja yang terbuka dan saling menghargai membuat semua staf merasa penting dan dihargai kontribusinya. Hasil analisa mengenai karakteristik karyawan. Berdasarkan observasi dan data yang ada, karyawan tata usaha di SMP Negeri 175 Jakarta terdiri dari berbagai latar belakang pendidikan, usia, dan masa kerja. Sebagian besar staf berpendidikan minimal SMA atau SMK, dengan beberapa di antaranya memiliki latar belakang pendidikan administrasi perkantoran. Dari segi usia, terdapat kombinasi antara staf muda dan staf senior yang menciptakan dinamika kerja yang seimbang antara pengalaman dan semangat inovasi. Tipe karyawan. Staf tata usaha di SMP Negeri 175 Jakarta terdiri dari berbagai tipe yang memiliki peran dan tanggung jawab spesifik dalam mendukung kelancaran operasional sekolah, mulai dari pengelolaan dokumen, data siswa dan guru, administrasi pelayanan, keuangan, koordinasi kegiatan, hingga pengelolaan sarana prasarana dan sistem informasi. Setiap tipe staf membutuhkan keterampilan administrasi, komunikasi, dan manajemen yang baik agar dapat bekerja secara efektif dan profesional. Dengan pembagian tugas yang jelas dan kompetensi yang sesuai, staf tata usaha dapat memberikan kontribusi maksimal dalam menciptakan lingkungan sekolah yang tertib, terorganisir, dan mendukung proses belajar mengajar secara optimal. Model perilaku kepemimpinan adalah teori X dan Y yang dikemukakan oleh Douglas McGregor. Teori X dan Y didasarkan pada berbagai asumsi tentang para karyawan dan bagaimana memotivasi mereka. Dilihat dari sisi perilaku dan motivasi kerja, staf tata usaha SMP Negeri 175 dapat dikategorikan ke dalam dua tipe kepribadian kerja yang dikenal sebagai karyawan tipe X dan tipe Y. Berdasarkan hasil observasi di staf tata usaha SMP Negeri 175, tipe X sebesar 40% dan tipe Y sebesar 60%. Tipe X-nya yaitu karyawan ini memerlukan pengawasan ketat dari kepala tata usaha, kurang memiliki inisiatif dan inovasi, rasa tanggung jawab kurang terhadap tugas pokoknya, cenderung memperlambat pekerjaan jika tidak ditekan, tidak terlalu terbuka terhadap perubahan atau inovasi. Tipe karyawan X yaitu memiliki motivasi untuk bekerja dengan baik, memiliki tanggung jawab terhadap tugasnya, mampu bekerja secara mandiri maupun dalam tim, bersikap proaktif jika ada informasi dari luar, melaksanakan tugasnya tanpa harus diawasi. Kesimpulan dan saran. Pola kepemimpinan kepala tata usaha di SMP Negeri 175 Jakarta menunjukkan karakteristik kepemimpinan yang partisipasif dan situasional, di mana kepala tata usaha mampu menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan situasi dan kondisi yang ada.
Dalam pelaksanaan tugasnya, kepala tata usaha cenderung melibatkan staf dalam pengambilan keputusan, mendorong kerjasama tim, serta menjaga komunikasi yang terbuka dan transparan. Hal ini berdampak positif terhadap efisiensi administrasi sekolah, suasana kerja yang harmonis, serta peningkatan kinerja staf tata usaha. Namun, masih terdapat beberapa kendala seperti ada beberapa staf yang belum bisa memanfaatkan teknologi secara optimal, serta perlunya peningkatan kapasitas dan pelatihan bagi staf tata usaha agar mampu mengikuti perkembangan kebijakan dan sistem pendidikan yang terus berubah. Kepala tata usaha disarankan untuk terus meningkatkan kompetensinya melalui pelatihan manajemen dan kepemimpinan agar dapat mengembangkan strategi pengelolaan administrasi yang lebih inovatif dan efektif. Disarankan untuk mengadakan pelatihan rutin bagi staf tata usaha guna meningkatkan keterampilan kerja, baik dalam hal teknis administrasi maupun penggunaan perangkat digital. Kepala tata usaha perlu memperkuat pola komunikasi dua arah dengan staf, melakukan evaluasi kinerja secara berkala untuk mengidentifikasi hambatan kerja dan meningkatkan produktivitas tim. Kepala tata usaha diharapkan terus menjalin kerjasama yang baik dengan kepala sekolah dan guru, sehingga tercipta sinergi dalam mendukung tercapainya tujuan pendidikan di SMP Negeri 175 Jakarta. Ini beberapa lampiran tentang pola komunikasi yang ada di SMP Negeri 175. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.